Halo semuanya, bertemu lagi dengan Miss Aldina. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Berikut kita lanjutkan pembahasan materi geografi kelas 10 tentang bab kedua, yaitu pengetahuan dasar pemetaan. Jadi dalam bab ini kita akan mempelajari bagaimana dasar pemetaan, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografis. Yang pertama kita akan belajar mengetahui pengetahuan dasar pemetaan. Oke, peta itu sebenarnya apa sih? Peta sering kita dengar, baik itu dalam acara TV, dalam kegiatan orang luar negeri yang pergi ke suatu wilayah, dia menggunakan peta. Arti peta menurut Badan International Cartography Association atau ICA, bahwa peta adalah gambaran dari permukaan bumi pada bidang datar dan diperkecil dengan skala. Permukaan bumi yang bulat diubah pada bidang datar. Supaya tidak terjadi kesalahan, makanya adanya skala. Jadi skala inilah penentu perbedaan antara peta dengan dena. Ilmu secara khusus mempelajari tentang teknik pembuatan peta adalah kartografi. Kalau orangnya disebut sebagai kartografer. Peta telah digunakan pada zaman dahulu waktu Claudius Ptolemeus melakukan perjalanan, sehingga dialah yang menjadi ahli yang pertama kali membuat peta dunia. Peta dunia yang dia bikin itu peta dunia dari penjelajahannya sekitar 4000 tahun yang lalu pada zaman Babilonia. Ketika kita melakukan perubahan dari gambaran dari bentuk bumi yang bulat ke bidang datar, otomatis akan terjadi kesalahan. Karena kan bumi tidak selalu bulat ya. Dia agak mapat di sebelah kutub utara dan kutub selatan seperti telur angsa. Jadi tidak bulat seperti bola basket. Ketika terjadi kesalahan tersebut, makanya kita harus melakukan adanya proyeksi peta. Proyeksi peta itu sendiri adalah teknik penggambaran bentuk bumi dari bentuk bumi yang bundar ke bidang datar. Jadi dengan cara memproyeksikan peta tergantung dari lokasi wilayah itu masing-masing. Contoh, antara Indonesia dengan kutub utara. Ini akan berbeda cara memproyeksikan petanya, sehingga untuk Indonesia sendiri ataupun dengan kutub utara sendiri ada masing-masing jenis proyeksinya. Yang pertama, untuk jenis proyeksi adalah proyeksi azimutal. Proyeksi azimutal kita bisa lihat di gambar ini, dia lebih cocok menggambarkan wilayah yang berada baik di kutub utara ataupun kutub selatan. Bidang proyeksinya itu berupa bidang datar. Jadi ketika kita memproyeksikan bidang datar ke bentuk bumi yang bulat atau lebih bulat lonjong, jadi yang bagus adalah memetakan wilayah yang berada di kutub utara atau kutub selatan. Inilah hasil dari proyeksi menggunakan proyeksi azimutal. Sendiri itu cocok di proyeksi azimutal sendiri itu cocok digunakan pada wilayah lintang tinggi. Nis, lintang tinggi itu lintang berapa sih, Nis? Lintang tinggi itu lintang sekitaran 60 derajat sampai 90 derajat, baik lintang utara ataupun lintang selatan. Yang kedua adalah proyeksi kerucut atau disebut juga dengan proyeksi konikal. Kalau bidang proyeksinya bisa dilihat bidangnya berupa kerucut. Jadi wilayah yang kena garis singgung dari bidang kerucut itulah yang akan digambarkan. Untuk wilayah yang cocok,
itu adalah wilayah lintang sedang, sekitar Eropa, Amerika Utara. Yang ketiga, proyeksi silinder. Nah, kalau dia proyeksi silinder, berarti dia berupa bidang silinder. Bisa dilihat di gambar, lokasi wilayah yang berada di sekitar garis khatulistiwa ini kan berhimpitan dengan bidang silindernya sendiri. Makanya hasilnya seperti ini gambarnya. Kalau proyeksi azimutal lintang tinggi, proyeksi kerucut lintang sedang, berarti untuk proyeksi silinder itu bagusnya di lintang rendah. Lintang rendah berada di sekitar ekuator. Ini contohnya Indonesia dan negara-negara yang berada di sekitar garis khatulistiwa. Dalam kehidupan sehari-hari ataupun kehidupan di masing-masing negara, pemanfaatan peta banyak sekali. Fungsi dari peta itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah menunjukkan lokasi. Iya, karena ketika kita melihat peta, kita akan tahu di mana lokasi suatu wilayah. Dari mana kita tahu lokasi suatu wilayah? Dilihat dari derajat lintang atau derajat bujurnya. Baik itu lintang utara ataupun lintang selatan, derajat bujur timur ataupun bujur barat. Yang kedua, fungsi peta adalah memperlihatkan ukuran, arah, dan jarak. Ukuran, arah, dan jarak dilihat dari skala peta. Kalau arah dilihat dari arah orientasi yang ada pada peta. Di skala juga berhubungan dengan ukuran, karena nanti kita bisa membedakan ukuran suatu negara dengan negara lain ataupun ukuran suatu pulau dengan pulau lainnya di permukaan bumi. Yang ketiga adalah menggambarkan bentuk permukaan bumi. Ya, jelas sekali. Tadi dari awal sudah dibilang bahwa peta adalah menggambarkan permukaan bumi dari bentuk bumi yang bulat ke bidang datar. Yang keempat, fungsi peta adalah kita dapat melakukan survei wilayah. Survei wilayah. Jadi kita bisa mengenali wilayah baru dengan menggunakan peta. Itu namanya survei, meneliti ciri khas dari wilayah yang akan kita teliti dengan menggunakan peta. Yang kelima adalah alat analisa wilayah. Dari peta yang ada dimiliki oleh suatu negara, itu akan bisa melihat perkembangan dari wilayahnya masing-masing. Apakah dia kaya dengan SDA-nya baik itu berupa makhluk hidup atau sumber daya alam yang berupa bahan mineral, flora fauna, barang tambang. Yang keenam adalah menyajikan data potensi wilayah, masih berhubungan dengan perkembangan dan pertumbuhan wilayah itu sendiri. Dalam peta itu sendiri itu akan memiliki beberapa komponen peta ya. Yang pertama adalah judul peta. Judul peta sangat penting karena dalam judul peta itu dia akan menggambarkan isi peta pada wilayah yang akan digambarkan. Contohnya peta Kepulauan Riau, berarti yang digambarkan adalah pulau-pulau yang ada di Kepulauan Riau. Peta Indonesia, berarti lokasi Indonesia yang nanti akan dibatasi oleh garis baik lintang ataupun bujur. Yang kedua adalah skala. Skala sangat penting karena ini ciri khas dari suatu peta. Skala itu dia membandingkan jarak pada peta dengan jarak yang sebenarnya. Untuk skala itu sendiri itu dibagi menjadi 3, skala angka, skala garis, dan skala verbal. Yang pertama adalah skala angka. Seperti yang biasa kita lihat pada peta, saat misalnya ini 1:50.000. Jadi ini adalah 1 cm di peta sama dengan 50.000 cm di lapangan.
Yang kedua, skala verbal. Verbal berarti dia hampir berupa kalimat. 1 inci pada peta sama dengan 1 mil di lapangan. Bagian atas ini menggambarkan jarak pada peta, sedangkan bagian bawah itu yang menggambarkan jarak sebenarnya. Ketika suatu peta difotokopi, diperbesar atau diperkecil, di antara 3 skala ini, skala garislah yang paling bagus. Kenapa? Dia akan menyesuaikan ketika peta tersebut diperkecil atau diperbesar, baik itu untuk fotokopi ataupun untuk scan. Selanjutnya, komponen peta yang ketiga adalah tanda orientasi. Tanda orientasi bisa disebut sebagai arah mata angin. Utara, barat, timur, selatan. Dari 4 arah mata angin ini, yang paling biasa dibuat adalah arah utara saja. Kalau kita sudah mengetahui arah utara, kita akan mengetahui 3 arah yang lainnya. Yang keempat, komponen peta adalah simbol dan warna peta. Untuk simbol, itu adalah gambaran atau tanda di peta yang memiliki makna. Simbol peta adalah gambaran dari fenomena yang ada di permukaan bumi. Syarat adanya suatu simbol, dia harus sederhana, mudah dimengerti, dan bersifat umum. Karena yang membaca peta itu kan seluruh penduduk yang ada di permukaan bumi. Makanya simbol dari simbol yang terdapat di peta itu harus secara umum diketahui oleh penduduk. Simbol itu sendiri dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ini adalah simbol titik. Ada ibu kota negara, ibu kota provinsi, sampai dari simbol untuk gunung api yang tidak aktif ataupun simbol gunung api yang berapi atau aktif. Yang kedua adalah contoh dari simbol garis. Untuk sungai, jalan raya, jalan lain desa, batas negara, batas provinsi, dan batas wilayah. Satu lagi, biasanya simbol garis adalah rel kereta api. Yang ketiga, contoh dari simbol area, meliputi wilayah yang kecil ataupun wilayah yang besar. Danau, kalau ada danau di suatu wilayah berarti dia ada simbol pada petanya, simbol area atau simbol poligon. Terus rawa, sawah, dan adanya formasi batuan kapur. Ini berada di peta topografi. Warna peta itu biasanya berhubungan dengan gradasi warna. Contohnya laut atau yang menggambarkan perbedaan ketinggian wilayah. Dataran rendah, dataran tinggi, dan pegunungan. Yang kelima komponen peta adalah legenda. Legenda adalah keterangan yang ada pada simbol pada peta. Jadi simbol-simbol yang kita bikin dalam peta itu kita bikin keterangannya di legenda. Keterangan simbol. Contohnya tadi adalah kalau garis bisa jalan utama. Kalau dia segitiga berwarna merah itu biasanya untuk gunung aktif. Dan simbol-simbol yang lainnya yang kita sudah letakkan di peta itu semua simbolnya diletakkan di legenda. Yang keenam, garis koordinat. Nah, garis koordinat berhubungan dengan garis astronomis. Jadi dia yang menunjukkan koordinat garis suatu wilayah baik berdasarkan derajat lintang ataupun derajat bujur.
garis nol lintang itu kita berpatokan pada garis khatulistiwa. Kalau garis 0 derajat bujur itu kita berpatokan pada kota Greenwich. Yang ada di Inggris. Ini contoh dari penggunaan garis koordinat yang ada pada peta. Jadi di pinggir peta itu akan ditulis berapa koordinat peta tersebut berdasarkan garis lintang apapun garis bujur. Komponen yang ketujuh adalah lembaga pembuat peta. Lembaga pembuat peta sangat penting sekali agar kita tahu siapa atau lembaga siapa yang membuat peta, sehingga sumber peta dapat menjadi peta yang jelas. Lembaga yang membuat peta di Indonesia antara lain itu Badan Informasi Geospasial, BIG. Badan Informasi Geospasial. Inilah badan terutama di Indonesia yang membuat peta. Salah satunya ya. Yang ke-8, tahun pembuatan peta. Tahun pembuatan peta itu sangat dibutuhkan terutama bagi peta yang menyajikan data yang cepat berubah. Sehingga penduduk yang membaca peta tahu informasi yang ada pada peta itu update atau tidak. Pada umumnya, tahun pembuatan peta itu ditulis pada posisi di kanan bawah peta. Yang ke-9, peta inset. Ini gambar dari peta inset. Peta inset itu sendiri itu adalah peta yang berukuran kecil. Di sini ya, ukurannya lebih kecil dibandingkan peta utama. Kenapa bisa dimasukkan peta inset ke dalam peta utama? Karena peta inset ini bertujuan untuk menunjukkan lokasi yang digambarkan pada peta inti, kaitannya dengan wilayah sekitarnya. Jadi kalau ini peta di bagian utara Pulau Papua, peta insetnya yang digambarkan akan berwarna merah. Lokasinya lebih luas atau lokasinya yang lebih sempit. Kalau lokasinya lebih sempit, berarti yang Raja Ampat ini nanti dijadikan sebagai peta inset. Yang kedua, tujuan adanya peta inset adalah memperjelas peta utama. Kalau di peta utama tidak jelas, di peta inset lah diperjelas. Yang ketiga adalah menghemat pada peta inti. Agar dalam suatu peta itu tidak penuh oleh tulisan dan tidak terlalu luas gambaran wilayahnya, makanya ada peta inset. Lebih hemat dalam pemakaian ruang. Itulah materi pembahasan tentang peta. Semoga bermanfaat. Terima kasih.